Saudara, hari ini kita menerima berkat Tuhan banyak sekali. Ini adalah minggu yang terakhir dari tahun 2024. Kita bersyukur kita masih hidup, diberi kehidupan oleh Tuhan dan masih tetap terus melayani Tuhan, hidup di hadapan Tuhan. Juga kita sebentar akan menghadapi meja perjamuan kudus yang kita selenggarakan secara berkala 3 bulan, setiap 3 bulan. Dan kita juga masih dalam suasana peringatan hari Natal. Oleh sebab itu ada banyak berkat Tuhan yang kita terima. Dan pagi hari ini saya berkhotbah mengenai bagaimana kita berjaga-jaga di tahun yang baru. Ya, kenapa berjaga-jaga? Dunia tidak baik-baik saja. Sejak zaman dulu, sejak zaman kejatuhan Adam ke dalam dosa, dunia tidak baik-baik saja, dan semakin menjelang akhir zaman, dunia tambah tidak baik-baik saja. Sekarang orang berbuat dosa lebih mudah daripada 30, 40 tahun, 50 tahun yang lalu. Lebih mudah sekali. Kalau dulu orang mau menipu, kan mesti pergi ke temannya atau tetangganya atau cari orang di desa lain ya. Lalu dia mulai menipu kan? Betul ya? Tapi sekarang tidak perlu, cukup dengan HP, duduk di rumah. Nggak kemana-mana, buka Facebook, buka apa-apa, bisa menipu orang. Ya, ada tawaran-tawaran, produk-produk yang palsu. Ada tawaran-tawaran macam-macam ya, yang palsu-palsu, yang menipu, itu banyak sekali. Dan lebih mudah dilakukan. Belum lagi yang kelihatannya bukan dosa, tetapi itu bisa menjadi dosa. Begitu mudah sekarang orang dapatkan. Pinjaman online itu ya pada dasarnya bukan dosa. Kalau Anda terpaksa harus meminjam uang, mau bagaimana ya? Tapi saudara, akibat dari pinjaman online itu sangat merusak. Dan kalau kita sadar faktanya sangat merusak, lalu kita melakukan itu, ya itu bisa jadi dosa. Ya, maka saya sama sekali tidak menganjurkan saudara pinjam online. Ada satu gereja, lucu sekali, yang pernah mengundang saya. Sinode besar sekali di Indonesia ini. Ya, di acara pertemuan perkemahan pemudanya itu, secara nasional, itu ada tema mengenai pinjaman online. Saya kaget. Dan orang yang mau undang saya, teman yang mau undang saya itu juga kaget ya. Kok bisa ya pinjaman online kok dijadikan bahan retret begitu. Jadi bahan, ada satu kelas untuk itu. Bagaimana melatih anak muda untuk paham dan melakukan pinjaman online dengan baik. Ini gereja macam apa saudara? Kalau saya berkata orang Kristen kalau mau bertanggung jawab, jangan pinjam online. Ya, karena itu sangat berbahaya, efeknya sangat merusak. Saya pernah satu kali saudara ya, nomor kontak orang itu ada di HP saya. Dan orang ini pinjol. Dan kelihatannya belum membayar. Maka pemilik pinjaman online itu mulai sebarkan ancaman-ancaman, dan teman-teman si yang pinjam ini kena semua, masuk ke HP saya. Loh, jadi saya tahu orang ini pinjol ternyata. Masuk ke HP kita saudara. Ini kacau sekali saudara, ini betul-betul kacau ya. Jadi saudara, dosa begitu mudah saat ini untuk menular ya, begitu mudah ya, begitu gampang melakukan dosa pada zaman ini saudara. Itu sebabnya dunia tambah tidak baik-baik saja, dan kita harus berjaga-jaga. Jangan menjadi 5 gadis yang bodoh di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1-13, di mana 5 gadis yang bodoh ini tidak ada persiapan. Mereka cukup bawa pelita, minyak di dalam pelita, dan mereka sudah pikir itu cukup. Beda dengan 5 gadis yang bijaksana, yang bukan saja bawa pelita, minyak dalam pelita, tapi juga bawa minyak persediaan, minyak cadangan. Dan mereka adalah tipe orang yang berjaga-jaga dalam kehidupan mereka. Karena kita tidak tahu kapan akhir zaman, kapan Kristus datang. Kali yang kedua, kalau dalam pikiran saya,
tidak lama lagi. Ya, saya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering-sering ya berdoa, Tuhan Yesus datanglah segera. Dan ini tidak salah. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu bagian terakhir apa? Datanglah segera ya Tuhan Yesus. Ya saudara, kalau saudara bisa peka membaca tanda-tanda zaman, kelihatannya kedatangan Kristus tidak akan lama lagi. Tapi kita tidak tahu kapan. Tapi orang-orang karismatik tertentu, ya itu berani sekali mengatakan tahun sekian itu membuktikan mereka itu adalah pengajar-pengajar palsu ya. Tapi yang jelas kalau saudara membaca tanda-tanda zaman, memang ini betul-betul akhir zaman ya. Karena itu jangan kita menjadi seperti 5 gadis yang bodoh ya. Tidak ada persediaan apa-apa, datang dengan seadanya begitu ya. Ini mirip orang yang mau pergi berperang. Dengan seadanya saja dia masuk dalam medan peperangan. Mungkin dia hanya bawa 1 pisau atau 1 parang ya, dia pikir itu cukup ya. Dan itu sama sekali tidak cukup. Jadi saudara, kita harus menjadi orang Kristen yang bijaksana, yang selalu berjaga-jaga menghadapi tahun baru ya. Tahunnya baru ya, betul tahun baru, tetapi sebetulnya itu menjadi tahun yang sangat tua sekali. Tiap tahun bumi ini tambah tua, dunia ini tambah tua. Dunia yang sekarang ini akan berlalu dan kita akan masuk ke dalam dunia yang baru yang diperbaharui oleh Tuhan. Nah, di dalam Mazmur pasal 90 yang dibacakan tadi saudara, saya hanya akan berfokus pada ayat yang ke-12. Ya. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan di sana, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi ada permohonan dari Musa. Ini Mazmur 90 ditulis oleh Musa ya saudara ya. Kalau saudara melihat di bagian awal itu dikatakan doa Musa abdi Allah. Jadi ini adalah doa permohonan Musa di masa tuanya ya. Musa berdoa ya. Dan Musa sangat sadar bahwa umur manusia di bumi ini sangat-sangat singkat. Tidak banyak, sedikit saja. Hari-hari kita sangat sedikit saudara. Maka dalam ayat 12 Musa berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada 3 hal yang kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Jadi fokus kita adalah masalah permohonan kepada Tuhan untuk mengajar kita. Ajarlah kami. Ada banyak orang tidak mau diajar tapi mau mengajar ya. Saudara bisa lihat itu di mana-mana. Saya kadang-kadang jengkel sekali melihat orang-orang itu ya. Dia tidak tahu belajar di mana, tidak pernah sekolah teologi. Mungkin dia hanya baca-baca postingan di Facebook, hanya dengar siapa-siapa begitu, lalu merasa sudah ahli, lalu mulai mengajar. Lalu mulai nantang-nantang orang seperti saya yang belajar teologi sampai ngelontok begitu. Ya maka saya bukan sombong ya, tapi kalau saya menghina dan merendahkan mereka ya ada alasannya. Mereka belajar di mana? Kecuali orang itu betul-betul belajar sungguh-sungguh dan dia belajar buku-buku yang berbobot sekali, tetapi tetap perlu bimbingan orang-orang yang sudah belajar. Perlu guru-guru yang baik. Dia otodidak tidak apa-apa. Dia belajar sendiri tidak apa-apa. Tapi perlu 2 hal. Dia baca buku-buku yang berbobot sampai tuntas. Dia pelajari itu semua. Yang kedua, tetap harus dibimbing oleh guru-guru. Ya, yang kelihatan maksudnya, yang sejaman dengan dia untuk mengarahkan pemikirannya, teologinya, doktrinnya itu menjadi beres. Tapi banyak yang tidak seperti itu, hanya dengar dari YouTube. Dia kira kalau sudah dengar Bambang Nursena, beberapa video Bambang Nursena, dia sudah sangat ahli. Lalu mulai debat saya, Muriwali, Bambang Nursena lebih hebat dari kamu. Memangnya yang mencari lebih hebat, lebih tidak hebat siapa? Tidak ada itu saudara. Romo Biantoro lebih hebat dari kamu. Romo Katolik lebih hebat dari kamu. Kamu belajar di mana? Bodoh sekali. Dia tidak tahu kalau saya belajar 5 tahun S1. Belajar S2 di Belanda. S3 belum selesai, sekarang masih terus saya akan proses selesaikan. Saya belajar bertahun-tahun. Itu yang formal, belum yang belajar sendiri, self-study. Bukan hanya ribuan halaman yang dibaca, saudara. Ada dosen itu
pengajar dari Sunter itu yang suka menyerang Calvinism, namanya Suhento Liao. Dia bangga sekali kalau sudah baca 1000 halaman atau 5000 halaman begitu. Maka diketahui orang, baca 1000 halaman, 5000 halaman sudah hebat, jadi doktor. Baca 5000 halaman itu level S1 kalau mau betul-betul berbobot ya. Tapi di Indonesia ini ya sekolah yang berbobot ya sangat jarang sekali. Baru-baru ini ada keributan di UGM. Ada para profesor di sana menulis artikel tentang Pangeran Diponegoro, tentang sejarah Madiun ya. Ada yang namanya kalau saya tidak salah, mereka tulis mengenai seorang pemimpin di Madiun namanya Raden Ronggo. Ternyata mereka jiplak tulisan daripada seorang ahli dari Oxford yang ahli sekali dalam hal Pangeran Diponegoro dan sejarah pada saat itu termasuk ahli Madiun. Lalu penulis Inggris itu menuntut harus mereka pertanggungjawabkan. Kalau mereka memang mengutip begitu, harus beri penjelasan. Ini dikutip langsung dan harus bayar royalti, harus bayar ke penerbit ya seperti itu. Itu etikanya begitu itu. Tidak sembarangan kutip. Kalau kutip itu ada aturannya. Terlalu panjang nggak boleh. Secara akademik nggak boleh. Kutipan langsung terlalu panjang nggak boleh. Kalau Anda mengutip harus parafrase, pakai bahasa Anda sendiri. Tidak boleh pakai kalimat dia langsung dikutip. Ya, jadi saudara, terjadi seperti itu saudara. Jadi pendidikan kita ya memang seperti itu ya. Kita kembali lagi saudara ya. Jadi saudara, belajar teologi itu tidak gampang ya, tidak mudah ya. Jadi kalau ada orang yang berkata, saya dengar video ini saya di Facebook belajar begini, tidak harus dia menjadi ahli. Dan orang yang demikian tidak boleh sembarangan mengajar. Dia harus dengar dulu, dia harus belajar dulu baik-baik, entah formal atau non formal ya. Maka Musa di sini saudara, ajarlah kami. Saudara tahu Musa, apa yang Musa tidak pelajari. Ini ditulis pada waktu Musa sudah suntuk umurnya, Mazmur 90 ini. Apa yang Musa tidak pelajari? Di Mesir dia menikmati hak istimewa sebagai anak putri Firaun. Karena waktu dia dihanyutkan ke sungai, putri Firaun menyelamatkan dia dan merawat dia di istana. Dan tentu dididik dengan berbagai hikmat dan pendidikan Mesir yang high level, yang tinggi sekali pada saat itu. Jadi dia adalah seorang pangeran yang cerdas, pangeran yang mempunyai bijaksana, pangeran yang mempunyai ilmu. Ya, bukan orang biasa, saudara. Itu Musa. Itu pertama ya. Kedua, dia mempunyai pengalaman luar biasa hebatnya. Di padang gurun Musa 40 tahun. Setelah 40 tahun baru dipakai Tuhan. Bayangkan dididik oleh Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Maksudnya di padang gurun itu dia menjadi menantu dari Imam Midian, dia gembalakan kambing domba ya, mertuanya ya, seperti itu. Jadi saudara 40 tahun dididik. Itu ilmu apa yang didapat 40 tahun dididik, digembleng oleh Tuhan. Dari seorang pangeran yang tinggi, yang pangkatnya tinggi, yang dihormati, sekarang melarikan diri hanya jadi seorang gembala. Dia belajar pengalaman luar biasa di sana dan itu tentu menimbulkan berbagai hikmat bijaksana yang dia dapatkan. Lalu kemudian setelah umur 80 tahun baru boleh memimpin. Tapi itu pun dia masih tawar-menawar dengan Tuhan, nggak langsung terima ya. Ya, dia merasa masih tidak mampu. Padahal sudah belajar banyak ilmu sebagai pangeran di Mesir. Ya, sudah belajar banyak hal 40 tahun di padang gurun. Tapi dia merasa masih belum cukup ya. Tapi Tuhan mendorong dia dan juga membangkitkan saudaranya yang namanya Harun untuk menjadi juru bicara daripada Musa, untuk menjadi wakil Musa. Jadi Musa memimpin bangsa Israel itu sekitar umur 80 tahun. Dan waktu Musa menulis ini mungkin umurnya lebih daripada itu. Ya, umurnya sudah lebih daripada itu. Jadi saudara, Musa mempunyai begitu banyak hikmat, begitu banyak pengalaman di masa lalunya, tapi ketika tua dia masih menulis satu hal yang menunjukkan bahwa dia
ingin diajar oleh Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ya. Jadi saudara, ada sikap yang rendah hati luar biasa, mau belajar. Belajar dan belajar. Dan yang paling penting, kita harus belajar dari Tuhan. Dan kalau belajar dari Tuhan, itu artinya kita harus belajar dari Alkitab ini, saudara. Belajar dari firman Tuhan yang sudah diwahyukan dan sudah diilhamkan. Ya, orang-orang boleh saja mengkritisi sola scriptura itu sesat. Jadi kalau tidak mau sola scriptura, mau belajar dari mana? Mau belajar dari dongeng nenek moyang? Mau belajar dari apokrifa? Mau belajar dari cerita-cerita mitos? Itu sebabnya orang yang menolak sola scriptura pasti dipenuhi banyak mitos. Karismatik sama. Karismatik kelihatan sangat alkitabiah, sangat meninggikan Alkitab ya. Mereka kemana-mana bawa Alkitab. Mereka biasa berkata, Alkitab berkata, mirip dengan orang Injili juga, mirip dengan orang Reform juga. Tapi di sisi lain mereka percaya Tuhan berkata-kata langsung kepada saya. Kalau Tuhan berkata langsung kepada dia, berarti itu artinya Alkitab tidak pakai. Betul ya? Di sana mitos-mitos, dongeng-dongeng yang aneh-aneh, naik turun surga, pergi ke neraka. Ada lagi itu, siapa namanya, Iin Cipto itu berrekreasi atau berwisata ke Kutub Utara. Itu ada saya kritisi videonya itu. Pada era COVID dulu. Dia kait-kaitkan dengan COVID. Jadi saudara, ada banyak dongeng-dongeng nenek moyang yang tidak jelas seperti itu. Ya. Romo-romo Katolik berkata, sola scriptura itu sesat. Sola scriptura itu bidat katanya. Itu sebabnya mereka percaya dongeng-dongeng apokrifa. Mulai berdoa melalui orang suci. Bunda Maria dikatakan tidak berdosa. Bunda Maria dikatakan diangkat ke surga. Tidak ada ajaran Alkitab seperti itu. Ya, tapi kita harus sola scriptura. Mau diajar oleh Tuhan. Tuhan tidak bicara langsung dari surga. Tapi Tuhan sudah berbicara melalui kitab Alkitab ini. Kitab-kitab dalam Alkitab ini, saudara. Tuhan berbicara. Kalau kita berkata Tuhan berbicara kepada saya, itu artinya Tuhan berbicara melalui Alkitab. Tuhan berbicara kepada kita, artinya Tuhan berbicara melalui Alkitab. Biarlah Alkitab boleh mendidik kita sehingga kita mengetahui kehendak Tuhan, hikmat Tuhan, bijaksana Tuhan untuk kita pakai dalam kehidupan kita. Jadi pertama, sikap yang rendah hati luar biasa dari Musa. Minta diajar, padahal dia sudah belajar ngelontok sekali, sudah sangat-sangat hatam belajar. Tapi di umur-umur tua masih berkata, ajarlah kami. Yang kedua, istilah ajarlah kami juga menunjukkan kehausan untuk belajar ya. Ada orang mau belajar karena terpaksa ya. Ada orang belajar karena terpaksa kan harus dapat nilai bagus ya. Kalau Anda kuliah nilaimu jelek gimana? Orang tua senang enggak? Ya terpaksa harus belajar supaya orang tua senang ya. Bukan kehausan untuk belajar menuntut ilmu, tidak. Tapi terpaksa belajar. Pacarnya ternyata pintar, cerdas sekali. Aduh malu dia. Saya laki-laki, dia perempuan. Masa dia lebih pintar dari saya? Terpaksa dia belajar. Jadi ini bukan kehausan dari diri sendiri untuk belajar. Tapi karena pacar lebih pintar, maka saya harus belajar. Karena orang tua pingin nilai saya harus bagus, maka saya harus belajar. Tapi di sini, di dalam doa Musa, ajarlah kami, itu menunjukkan satu kehausan untuk belajar, untuk diajar oleh Tuhan. Kita saudara menjadi orang Kristen harus haus akan firman Tuhan. Harus haus untuk diajar oleh Tuhan. Harus haus mendengarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang sejati. Tapi banyak orang Kristen lebih haus dengar dongeng-dongeng. Kalau saya bicara kesaksian di sini saudara, dan memang saya sering pakai kesaksian untuk menjelaskan firman Tuhan ya. Tapi kalau dari awal sampai akhir hanya kesaksian saja, bagaimana saya pernah waktu masih di saat pedalaman di Sumba, saya ikut pesat di sana. Saya melakukan satu kesalahan, mereka jual bensin. Dan waktu itu tidak ada listrik di situ. Lampu yang kita pakai lampu pelita, pakai minyak tanah. Lalu saya disuruh ambil bensin karena ada orang mau beli bensin. Bodohnya saya
Saya ambil pelita, saya pegang pelita, dekat sekali dengan bensin yang saya tuang, langsung menyala bensinnya. Seluruh muka saya ketutup api. Ini bukan bohong, betul-betul terjadi ini. Ketutup api. Datang teman, cepat-cepat bantu saya. Dimatikan apinya. Tapi yang gosong sedikit rambut saya. Wajah saya bersih sama sekali. Sedikit gosong rambut saya dan bau. Kayak bau tanduk begitu ya. Tapi saya pernah bersaksi tentang itu enggak? Di khotbah ini baru kali ini. Baru sekarang saya bicara. Baru sekarang saya bicara. Tapi kalau orang karismatik kan itu yang ditinggikan. Sehingga orang bukan melihat Kristus. Orang bukan melihat firman Tuhan. Orang bukan melihat Allah Tritunggal. Hanya dongeng-dongeng. Dan banyak yang palsu-palsu. Orang kalau sudah menekankan pengalaman pribadi terbatas. Lama-lama kalau sudah kehabisan bahan gimana? Yang ngarang bebas, saudara. Tetapi Musa tidak demikian. Ada kehausan untuk diajar oleh Tuhan. Kehausan akan firman Tuhan. Bukan kehausan akan dongeng-dongeng atau pengalaman manusia. Musa kurang pengalaman apa? 40 tahun di padang gurun. Kurang belajar apa? Waktu mudanya 40 tahun pertama dididik dengan cara priayi, dengan cara high level di Mesir, saudara. Apa yang kurang? Gak ada yang kurang Musa. Tapi ada kehausan untuk diajar oleh Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan. Ketiga, saudara, dari istilah ajarlah kami ini menunjukkan juga keaktifan. Jadi aktif, bukan hanya haus tapi diam. Ada orang haus diam ya. Ya mati kehausan, saudara. Tapi haus dan aktif. Ajarlah kami Tuhan. Saudara, ingat tidak Tuhan ketika berbicara tentang bagaimana kita meminta, bagaimana kita berdoa, Dia menyuruh, memerintahkan kita untuk aktif ya. Mintalah maka kamu akan mendapat. Carilah maka kamu, ya, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Aktif, saudara. Anak-anak Tuhan itu harus aktif. Itu sebabnya saya kadang-kadang agak rewel kalau masalah doa ya. Kadang-kadang doa kita itu ngambang, general sekali. Ya, terlalu general. Mintanya satu hal tapi lari kiri kanan doanya. Ya tidak bisa, saudara. Kenapa tidak fokus? Kenapa tidak detail apa yang diminta? Demikian juga, saudara, ketika kita haus akan firman Tuhan, haus akan pengajaran Tuhan, kita harus aktif meminta kepada Tuhan. Dan di dalam kedaulatan Tuhan kita melihat, tidak setiap tempat, tidak setiap gereja ada pengajaran yang sejati di sana. Ada banyak orang haus, tapi tidak setiap tempat firman Tuhan yang sejati diberitakan. Betul atau tidak, saudara? Ada banyak orang haus. Hari Minggu pagi-pagi dia sudah bangun pagi-pagi. Dia ingin ke gereja, ingin bersekutu di sana, ingin bertemu secara rohani dengan Tuhan di gereja. Tapi sampai di gereja, khotbah-khotbah yang dia dengarkan adalah khotbah-khotbah sampah yang tidak berguna, yang tidak membahas Kristus, hanya khotbah-khotbah moral atau mitos-mitos, atau pengalaman-pengalaman pendeta yang sama sekali tidak bisa dijustifikasi dengan kebenaran Alkitab. Ada banyak yang seperti itu, saudara. Jadi kasihan, ya. Maka harus aktif meminta kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan pengajaran kepada kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan mimbar-mimbar yang sehat, membaca buku-buku yang benar, mendengarkan tulisan atau video-video media sosial yang sungguh-sungguh mempertumbuhkan iman kita dan sungguh-sungguh berdasarkan Alkitab. Itu kata ajarilah kami, ajarlah kami. Yang kedua, menghitung hari-hari sedemikian. Apa maksudnya ini, saudara? Menghitung hari-hari kami sedemikian. Kenapa menghitung hari-hari? Orang kalau hitung-hitung itu gimana, saudara? Saya mau neraktir orang. Aduh, hitung-hitung uang di dompet. Itu kalau hitung-hitung kayak gitu ada apa itu? Uangnya pas-pasan atau kurang. Paham ya? Mau beli, ada tamu. Bisik-bisik suami istri. Bagaimana ini beli itu? Istrinya
beli di sana misalnya gitu ya. Suami bilang, menawar, jangan, bakso yang sana aja, lebih murah. Kenapa ada pembicaraan seperti itu? Uangnya kurang, dananya terbatas. Mengapa kita harus menghitung hari-hari kita? Karena hari-hari kita terbatas. Hidup di dunia ini terbatas, saudara. Terlalu singkat. Maka harus hitung-hitung. Harus betul-betul menghitung hari-hari kita. Ada banyak orang seolah-olah hidupnya di dunia ini adalah begitu lama sekali. Lalu hidup foya-foya. Hidup menggunakan kesempatan kehidupan dari Tuhan itu dengan macam-macam hal yang tidak berguna. Tapi orang bijaksana tidak demikian, saudara. Jadi hari-hari kita di bumi tidak banyak. Maka kita harus betul-betul menghitung hari-hari kita, saudara. Lalu yang kedua, saudara, dikatakan menghitung hari sedemikian. Ada istilah sedemikian. Maksudnya apa? Menghitung betul-betul, ya. Kalau orang Malaysia bilang kira betul-betul. Dihitung betul-betul, ya. Betul-betul secara teliti, secara serius dihitung. Jadi artinya apa? Hari ini saya harus buat apa? Besok buat apa? Kalau saya lulus, harus saya kerjakan apa? Tidak ada waktu yang terbuang-buang percuma. Ya. Kalau hari ini saya mengerjakan ini, kira-kira ke depannya seperti apa hasilnya? Ya. Dan saudara, ketika kita menghitung hari-hari kita dengan teliti sekali, dengan sedemikian rupa, maka kita akan bisa mengisi hari kita dengan lebih baik lagi. Pasti itu. Lalu yang ketiga, saudara, menghitung hari-hari sedemikian itu berarti apa? Hanya melakukan hal-hal yang penting saja. Yang tidak penting memang harus di skip. Harus dilangkaui, saudara. Nah, hal-hal yang penting itu dalam kehidupan apa? Banyak hal penting, Pak Pendeta. Semua kan penting. Saya bergaul dengan tetangga penting, Pak Pendeta. Saya bersosialisasi penting, Pak Pendeta. Keluarga juga penting. Famili penting. Semua penting. Cari uang penting, Pak Pendeta. Ya, banyak hal yang penting dalam kehidupan kita. Tapi kita harus memilih yang paling penting itu apa. Untuk mengetahui yang paling penting adalah pertama-tama Anda harus tahu apa tujuan Tuhan menjadikan Anda dan menempatkan Anda di dunia ini. Itu yang paling penting. Kalau tidak tahu itu, maka seluruh hidup kita, seumur hidup kita hanya sia-sia adanya. Ada banyak orang membuang-buang waktu mereka untuk hal yang sia-sia yang Tuhan tidak kehendaki mereka untuk mereka kerjakan. Maka ini ada hubungannya dengan panggilan pekerjaan, saudara. Ketika seseorang bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan panggilan Tuhan, disitulah dia betul-betul melakukan hal yang tepat, hal yang bernilai kekal, hal yang membesarkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Tidak ada pekerjaan yang kotor, kalau itu tidak menyangkut dosa. Tidak ada pekerjaan yang najis, tidak ada pekerjaan yang lebih rendah. Semua pekerjaan sama pentingnya di mata Tuhan, tetapi kita harus lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Lalu bagaimana caranya saya tahu? Bahkan bagi anak-anak muda yang belum bekerja, mungkin masih SMP, masih SMA, masih kuliah. Bagaimana caranya saya tahu kehendak Tuhan? Saya bekerja di mana? Maka yang paling pertama yang menjadi indikator itu, lihatlah, ukurlah bakat saudara apa. Ada orang tidak bakat memimpin, tapi paksa diri menjadi pemimpin. Ini bahaya sekali, saudara. Sangat-sangat berbahaya. Ya. Ukurlah bakat alamiah yang Tuhan berikan. Nanti panggilan pekerjaan tidak lari dari sana. Aku mau jadi penyanyi top, Pak Pendeta. Ya enggak apa-apa. Asal Anda jangan menyanyikan lagu-lagu yang nyeleneh, yang tidak memuliakan Tuhan, ya. Tapi kalau suaranya dipakai untuk kemuliaan Tuhan, sangat bagus sekali. Itu tidak berarti bahwa Anda harus menyanyikan lagu-lagu yang berkaitan dan puji-pujian waktu kita gereja saja, ya. Tapi bisa juga menyanyikan lagu-lagu yang umum di dunia ini.
Tetapi itu bercerita tentang anugerah umum Tuhan, bercerita tentang kehidupan secara umum, dan tidak menyerempet dosa. Kalau memaki-maki pemerintah seperti musik-musik rock di Amerika, memaki-maki polisi, itu kata-katanya cabul dan kotor, ya itu tidak boleh dinyanyikan oleh orang Kristen. Ya, saya berulang mengatakan kalau temanya tentang cinta, ya tidak masalah ya. Orang yang mengatakan itu duniawi, tapi dia pacaran dulu. Kalau lagu-lagu tentang cinta tidak boleh kita nyanyikan, bagaimana dengan Anda pacaran dulu? Kamu kan jatuh cinta sama cewekmu, kamu pacaran. Itu duniawi apa tidak pacaran itu? Ya, jadi orang yang tidak mengerti Alkitab itu mengkotak-kotakkan kehidupannya dengan cara yang tidak benar ya. Nah, saudara, asalkan boleh memuliakan Tuhan, ya tidak apa-apa ya. Tapi dia bilang, saya mau jadi penyanyi hebat Pak Pendeta. Ya tidak apa-apa kalau motifnya bagus. Tapi disuruh nyanyi, suaranya lari kiri kanan. Seumur hidup dia berjuang jadi penyanyi, akan sia-sia hidupnya sampai mati. Dan saya tidak akan mendukung orang, walaupun semangatnya ada ya, mau jadi penyanyi. Ya silakan, semangat ada, tapi kalau bakat tidak mendukung, lebih baik mundur. Lebih baik mundur, saudara. Jadi saudara, bakat kita itu menentukan kita mengerjakan apa. Karena Tuhan sudah mempersiapkan bakat-bakat itu untuk dipakai nanti dalam panggilan pekerjaan kita masing-masing. Ini cara pertama bagaimana kita betul-betul hidup di dalam kehendak Tuhan sehingga waktu kita yang singkat di bumi ini tidak tersia-siakan. Yang kedua, saudara, menghitung hari-hari sedemikian, bukan yang ini sudah yang ketiga tadi ya. Yang terakhir, saudara, menghitung hari-hari sedemikian itu juga berarti bahwa bukan saja kita tahu panggilan pekerjaan kita di dunia ini sesuai kehendak Tuhan, tapi juga kita mempunyai skala prioritas yang baik di dalam bagaimana kita melakukan pekerjaan kita. Kita harus seimbang di dalam segala sesuatu, saudara. Dan yang paling penting bagi orang Kristen, jangan meninggalkan 3 hal yang saya sudah berulang-ulang bahas dalam khotbah saya, yang menjadikan kita bermakna di hadapan Tuhan. Pertama apa? Kita merefleksikan kemuliaan Tuhan. Ya, apa artinya memuliakan Tuhan? Ada orang yang mengkritik saya ya, sama maki-maki saya, bodoh sekali MYM ini. Tuhan itu sudah mulia, tidak perlu dipermuliakan manusia. Dia berkata begitu karena dia tidak mendengar khotbah saya dan utuh. Apa artinya mempermuliakan Tuhan? Apa kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan supaya Tuhan lebih mulia? Tidak, Tuhan sudah mulia, sudah sempurna dalam kemuliaannya. Tapi maksudnya mempermuliakan Tuhan adalah apa? Kita merefleksikan kemuliaan Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan. Sifat-sifat kita, karakter kita mencerminkan, merefleksikan karakter Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang pertama. Ini yang memberikan makna hidup. Yang kedua, saudara, merepresentasikan Tuhan, menjadi representasi wakil Tuhan untuk bekerja sesuai dengan panggilan pekerjaan kita, yang sesuai dengan bakat-bakat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan ketiga, jangan lupa bersekutu dan saudara-saudara seiman dan beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itulah yang menentukan makna hidup kita seperti apa. Jadi saudara, kalau begitu apa? Apa maksudnya kita menghitung hari-hari sedemikian? Yang pertama, ini saya masih bahas dalam kaitan yang ketiga tadi ya. Selain melakukan hal-hal yang bernilai kekal, ya, yaitu panggilan pekerjaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita harus selalu memikirkan 3 hal ini. Di dalam segala sesuatu kita harus merefleksikan kemuliaan Tuhan, kita harus menjadi wakil Tuhan untuk bekerja sungguh-sungguh, dan kita harus selalu beribadah kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya Alkitab berkata, jangan meninggalkan persekutuan ibadahmu, ya saudara. Itu sebabnya juga Tuhan memerintahkan Israel keluar dari Mesir. Banyak kita mungkin hanya berpikir Tuhan kasihan dan orang Israel yang diperbudak oleh orang Mesir, lalu Tuhan mengeluarkan mereka dari sana. Hanya sebatas itu. Tidak, ada tujuannya Tuhan mengeluarkan mereka dari sana. Dan Tuhan tidak bohong. Apa? Supaya mereka beribadah kepadaku. Itu tujuan Tuhan
mengeluarkan mereka dari perbudakan. Ya, jadi bukan sekadar karena melihat mereka menderita diperbudak lalu dikeluarkan. Tidak. Tapi ada tujuannya mengapa mereka dikeluarkan, saudara. Jadi ibadah di hadapan Tuhan. Inilah caranya kita bagaimana melihat hal yang paling penting yang kita harus lakukan. Di dalam koridor ini nanti saudara berelasi dengan sesama. Saudara berelasi dengan tetangga saudara. Saudara berelasi dengan famili saudara, saudara-saudaramu ya, yang ada hubungan darah dengan kita. Dan bahkan dengan cara ini pun, maksud saya dalam konteks atau koridor ini pun, kita berelasi dengan musuh kita. Tuhan berkata, doa bagi musuh, ampuni musuh. Saudara. Jadi saudara, inilah bagaimana kita menghitung hari-hari sedemikian. Terakhir, yang ketiga, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ketika kita melakukan hal-hal yang sudah saya bahas dalam poin pertama, kedua tadi, bagaimana kita memohon diajar oleh Tuhan, lalu kita menghitung hari-hari kita sedemikian, kita akan beroleh hati yang bijaksana. Dan kalau Anda mempunyai hati yang bijaksana di bumi ini, maka kita tahu bagaimana kita hidup lebih baik untuk Tuhan. Hidup yang lebih baik lagi untuk kemuliaan Tuhan. Yang lebih baik lagi untuk kemuliaan Tuhan. Harinya itu akan penuh. Harinya itu akan berlipat-lipat ganda. Ya, menjadi hari-hari yang memuliakan Tuhan. Yang memperkenankan Tuhan. Yang menyukakan hati Tuhan. Orang bijaksana pasti adalah orang yang menyukakan hati Tuhan. Orang yang bebal, orang yang durhaka, mereka yang selalu menyakiti hati Tuhan. Ya. Dan ketika seorang bijaksana, maka orang itu akan menjadi orang-orang yang juga memimpin, memberikan pemahaman-pemahaman, pencerahan-pencerahan kepada orang-orang lain, sehingga gereja Tuhan di seluruh lini dan seluruh bagian-bagian di dalamnya boleh dibangunkan dengan iman yang sejati seperti Musa ini. Ya, dia minta bijaksana kepada Tuhan. Diproses begitu lama oleh Tuhan dan dia menjadi bijaksana, dan dia memimpin Israel dengan bijaksana yang Tuhan berikan. Tujuan kekristenan kita bukan pamer ya, bukan meninggikan diri atau menjadikan kita lebih baik dari sesama Kristen kita, bukan itu. Maka kalau bahasa roh dalam karismatik itu katanya membangun diri sendiri. Membangun diri sendiri, saudara. Saya tidak mau bahas itu ya, itu Paulus berkata begitu ya. Tapi itu ada penjelasannya, saudara. Dan hari ini kita tidak cukup waktu untuk membahas itu. Tapi saya pikir saya sudah membahas itu di banyak bagian lain dalam khotbah-khotbah saya. Keberadaan kita, saudara, itu untuk saling membangun dengan sesama kita. Kalau kita punya bijaksana, biarlah bijaksana kita dirasakan orang lain. Bijaksana kita memberi pencerahan kepada orang lain. Saudara. Jadi bukan untuk diri kita sendiri. Egois sekali Anda hidup untuk diri sendiri. Cara karismatik ekstrim membayar persepuluhan pun egois sekali. Berilah maka kamu akan diberi oleh Tuhan. Jadi tujuannya apa? Supaya dia tambah kaya kan? Dia memberi persepuluhan, nanti dia tambah kaya. Ternyata bukan untuk membangun jemaat, untuk memperkaya diri ternyata persepuluhan yang mereka jalankan. Kan ini kacau, saudara. Tidak ada seperti itu. Semua karunia yang kita punya, bakat yang kita punya, yang kita gunakan adalah untuk saling membangun. Sehingga anggota-anggota tubuh Kristus di seluruh bagiannya, seluruh lininya, itu boleh terbangun semuanya. Itu sebabnya saudara, kita mengejar hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Tidak cukup hanya pengetahuan saja. Ada orang sangat-sangat mengejar pengetahuan. Karena dikatakan pengetahuan itu mempunyai kuasa. Betul, pengetahuan berkuasa. Anda banyak tahu akan berkuasa. Akan ada banyak orang yang datang belajar kepada saudara. Tapi itu tidak cukup. Ada banyak orang punya banyak pengetahuan tapi tidak bijaksana. Bijaksana ini apa? Bagaimana kita menerapkan pengetahuan itu? Bagaimana kita menerapkan pengetahuan yang kita punya pada saat yang tepat
Objeknya tepat, ya saudara. Kalau tidak, maka sia-sia semua pengetahuan itu. Jadi hati yang bijaksana. Ya, di dalam bahasa aslinya ini bijaksana itu ada kata hukmah, ya. Wisdom. Hukmah ini mirip dengan kata hikmah, ya, hikmat. Ya, itu hikmat, ya. Hukmah. Dan ketika kita mempunyai bijaksana yang semacam itu, kita menjadi orang-orang Kristen yang bermanfaat bagi gereja, bermanfaat bagi pelayanan Tuhan, bermanfaat bagi kerajaan Allah, dan kita terus-menerus melakukan hal-hal yang memperkaya, memperbesar kerajaan Allah di muka bumi ini, saudara. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang selalu haus, selalu rendah hati, dan selalu aktif meminta kepada Tuhan untuk kita diajar. Kedua, biarlah kita menjadi orang Kristen yang secara teliti menghitung hari-hari kita. Ya, karena hari-hari kita tidak banyak, ya, biarlah kita sangat teliti dalam memperlakukan hari-hari kita yang pendek di bumi ini dengan hal-hal yang bernilai kekal, dan dengan demikian kita memperoleh hati yang bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang terus memberikan kami kesempatan untuk hidup. Kami sadar waktu kami pendek, hidup kami pendek, hidup kami tidak lama. Hanya seperti uap saja, sebentar ada, sebentar hilang, lenyap. Kiranya Tuhan menolong kami menjadi orang-orang Kristen yang bertanggung jawab atas hidup kami, yang hidup melakukan kehendak Allah, yang hidup menggunakan waktu kami dengan teliti, dengan tertib, dengan benar, dan melakukan hal-hal yang bernilai kekal sesuai dengan panggilan pekerjaan kami masing-masing. Dan biarlah kami tidak lupa dan selalu merefleksikan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami selalu menjadi representasi wakil dari Tuhan yang baik di dalam panggilan pekerjaan kami masing-masing. Dan kami selalu mengingat waktu-waktu ibadah kami di hadapan Tuhan, waktu-waktu kami menyembah Tuhan, waktu-waktu kami bersekutu sesama saudara seiman untuk beribadah berbakti kepada Tuhan. Inilah yang memberikan, memperkaya, menjadikan makna hidup kami berlimpah-limpah, dan dengan demikian kami boleh lebih berbuah lagi di hari-hari kami yang mendatang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.